Babu taubat. Bab ini menerangkan tentang taubat. Taubat itu ada dua macam, bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Yang pertama, taubat yang berhubungan sama Gusti Allah. Yang kedua, taubat yang berhubungan sama manusia. At-taubatu wajibatu min kulli dzambin. Tobat itu hukumnya wajib. Wajib tobat kalau sesudah melakukan dosa. Wong tobat itu tidak harus menunggu tua dulu baru tobat. Lantas kalau masih muda, enom, terus gurung sempat bertobat, ninggal, itu dihukumi apa? Yang bertanggung jawab siapa? Kalau tobat itu harus menunggu tua dulu. La tata'allaku bil haqqi adamiyyin falaha salah satu syurut. Yang pertama, kalau ada maksiat yang mau ditobatin dan maksiatnya itu berhubungan langsung sama Allah, maka syarat tobatnya itu ada 3. Salah satunya yaitu harus berhenti melakukan maksiat. Berhenti yaitu tidak melakukan maksiat lagi. Wasani ayandama ala fi'liha. Yang kedua yaitu ketun. Ketun itu kapok melakoni maksiat. Dan yang ketiga yaitu janji kepada Allah tidak bakal mengulangin lagi. Janjinya itu benar-benar janji. Apabila salah satu syarat 3 di atas yang barusan saya sebutkan tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak sah. Ada sebuah riwayat mengatakan apabila seseorang melakukan kesalahan atau berbuat maksiat, waktu itu ketika melakukan maksiat di antaranya jam 4-7 jam seseorang itu belum ketun, belum mengakui kesalahan atau bertobat, maka Gusti Allah, maka malaikat akan mencatat dosanya. Tapi kalau seseorang itu mengakoni atau ketun, maka nggak jadi dicatat dosanya sama malaikat. Seperti contoh ketika seseorang baru melakukan kesalahan atau dosa. Lah, di antara 4-7 jam orang ini gak ketun, itu dosanya dicatat. Tapi misalnya ketun langsung tobat, maka Gusti malaikat gak jadi nyatet, dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adami wa syurutuha arba'atun. Jadi di antara syarat yang ketiga tadi, maka nambah satu lagi. Hadis salah satu wa ayabru'a bin haqqis sahibiha wa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Yaitu berusaha untuk melepaskan dari orang yang tersakiti. Misalnya ada kaitannya dengan materi dan ini harus dikembalikan. Tidak cukup untuk minta maaf apabila materinya itu ringan, maka nggak masalah untuk minta maaf. Apabila permasalahannya ini besar atau kesalahannya itu besar, maka harus disebutkan, harus diucapkan. Ketika seseorang yang tersakiti itu tidak ikhlas atau tidak bisa memaafkan, maka mau nggak mau harus dikembalikan gitu. Mohon maaf, ketika waktu Lebaran Idul Fitri, seperti contoh, mohon maaf lahir dan batin, itu hanya bisa mewakili permohonan maaf yang bersifat ringan. Apabila nilainya bersifat berat, maka harus diucapkan. Wajibu ayatuba min jami'i dzunubi wa intaba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahlil haq min zalika dzambi wa baqi 'alaihi baqi. Wajibnya tobat itu semua dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Seandainya tobat pada dosa-dosa tertentu, maka ya sah. Tapi yang tidak disentuh, maka masih meninggalkan sisa gitu. Kalau menurut dawuh Kanjeng Nabi itu ketika seseorang melakukan dosa itu di dalam hatinya itu akan membekas titik hitam ya. Seperti contoh ya, misal melakukan dosa 1 kali berarti titik hitamnya 1 kali, dosa 2 kali, titik hitamnya 2 kali, itu akan membekas di dalam hati.
dosa tobat itu pasti dihapus sama Allah dengan syarat yaitu ikhlas lillahi ta'ala.